Oh, udah mulai. Oke, nggak biar aku ditutup aja semuanya. Halo, sahabat tanpa jeda dimanapun berada. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, kami memohon kepada seluruh teman-teman peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, agar jalannya acara dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di edisi Diorama, Dialog Beragam Makna, yang diselenggarakan oleh komunitas tanpa jeda, komunitas kata untuk mencapai jendela dunia. Di edisi diorama kali ini, kami mengangkat tema yang gak kalah spesial dari edisi sebelum-sebelumnya, yaitu dalam irama kita berkarya, dalam musik kita bahagia. Nah, teman-teman, di edisi diorama kali ini, kita akan menyelami peran musik sebagai ruang untuk berekspresi, berkarya, dan berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Fahri Muhammad Rosa, yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya yang nantinya akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Begitupun juga dengan Kak Muhammad Rehan yang sudah sangat siap yang akan memandu sesi talk show sebagai moderator di edisi kita pada siang hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh teman-teman peserta dari Sabang sampai Merauke yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi di siang hari ini di edisi Diorama, Dialog Beragam Makna. Di siang hari yang berbahagia ini, saya, Alfi Lutfiah, selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir nanti. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing agar jalannya acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh tim komunitas tanpa jeda. Maka dari itu, kami memohon kepada seluruh teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan berikan senyum terbaiknya. Oke, sudah siap? Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas dan berikan senyum terbaiknya. Oke, sudah siap ya? Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman atas terpilihnya di kelas MC Caktif, Cakap Kreatif, yang diselenggarakan oleh komunitas tanpa jeda, komunitas kata untuk mencapai jendela dunia. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan, jangan bersedih dan jangan khawatir. Pantau terus grup komunitas tanpa jeda karena akan ada banyak sekali event-event yang kamu banget. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kami ingatkan kepada seluruh teman-teman peserta untuk tidak lupa mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan oleh tim komunitas tanpa jeda melalui kolom chat Zoom. Namun, bagi teman-teman yang berkendala, silakan menghubungi salah satu admin dari grup komunitas tanpa jeda dan jangan lupa menyertakan nama pengguna Zoom-nya.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang udah kita tunggu-tunggu banget nih. Apalagi kalau bukan sesi talk show bersama narasumber hebat kita, Kak Fahri Muhammad Rosa, dan moderator kece kita, Kak Muhammad Rehan. Nah, tapi sebelum kita memasuki sesi talk show, izinkan saya membacakan background dari moderator kita dulu ya. Oke, Kak Muhammad Rehan, yang akrab disapa Raihan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2006. Kak Raihan merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2024 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kak Rehan sangat aktif berorganisasi di kampusnya dan memiliki berbagai keahlian. Di antaranya, Kak Rehan pernah menjadi juru bahasa sebagai penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam event Youth Disability Championship yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2024. Kemudian, Kak Rehan pernah meraih kesuksesan besar di teater kampusnya UNJ, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2024. Selain itu, Kak Rehan juga pernah menjadi peserta terbaik dalam Festival Musik Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tahun 2025. Dan Kak Raihan pernah memberikan penampilan terbaiknya dalam event Dramatic Reading yang diselenggarakan di Atelier Jakarta pada tahun 2025. Wah, 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 gimana teman-teman? Keren banget gak sih pencapaian dan prestasinya? Ini baru moderatornya loh. Gimana kalau narasumbernya? Udah yuk, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung aja kita sambut moderator kita, Kak Rehan. Halo Kak Rehan, selamat siang. Halo Alfi, selamat siang. Oke, apa kabar Kak Rehan? Baik nih, gimana kalau Alfi sendiri? Alhamdulillah baik, baik-baik juga. Gimana Kak Rehan, udah siap belum memandu sesi talk show kita? Wah, udah siap dan pastinya nggak sabar banget nih. Waduh, 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 teman-teman juga kayaknya udah gak sabar banget nih. Udah yuk Kak Rehan, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung aja saya serahkan panggung diorama dialog beragam makna kepada Kak Rehan. Silahkan Kak Rehan. Oke, terima kasih Alfi. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan atau yang biasa dipanggil Raihan. Saya yang akan menjadi moderator yang akan memandu berjalannya talk show pada siang hari ini. Narasumber kita kali ini adalah sosok yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menembus batas dunia. Beliau adalah Fahri Muhammad Rosa. Lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia ini merupakan sosok multitalenta yang bergerak di persimpangan musik dan teknologi. Di bidang teknologi, beliau aktif membagikan ilmu sebagai pengajar komputer bicara bagi teman-teman tunanetra, serta menjadi penulis artikel teknologi di komunitas IT Center for the Blind. Tak hanya ahli di balik layar komputer, beliau juga seorang seniman berbakat. Beliau telah membawa nama harum Indonesia di kancah internasional melalui festival tari dan musik di Turki pada tahun 2024 dan yang terbaru di Taiwan pada tahun 2025. Di sela kesibukannya, beliau juga aktif bermusik bersama grup Zofkaustik hingga Cakranada Indonesia. Wow, dari CV-nya aja sudah sangat menarik dan menginspirasi ya teman-teman. Kita juga pasti udah nggak sabar nih ingin mendengar langsung bagaimana sih cerita dari seorang seniman berbakat ini ya teman-teman. Kalau begitu langsung saja kita sapa. Ini dia Kak Fahri Muhammad Rosa. Halo Kak Fahri. Halo Rehan, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Rehan gimana kabarnya nih? Oke, kabar baik. Udah siap ya pastinya untuk berbagi ceritanya nih kepada para pendengar? Wah, siap, siap, Baik. siap, siap. Oke, kalau gitu kita Oke. bisa mulai. Oke, yang pertama nih Kak,
bisa diceritakan nih, Hmm. momen apa yang pertama kali membuat Kak Fahri jatuh cinta pada musik dan akhirnya memutuskan untuk menekuninya secara serius? Oke, siap-siap. Oke, selamat siang dulu buat teman-teman komunitas tanpa jeda semua ya. Selamat siang dan semoga di siang hari ini kabar baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Dan ya meskipun siang hari ini super panas ya, kalau ini saya lagi ada di daerah Jakarta Barat, cuacanya lagi panas banget, super panas dan mati listrik pula. Jadi, tapi walaupun kondisinya seperti itu, kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Gitu. Dan semoga teman-teman juga em, apa namanya apapun kondisinya di siang hari ini tetap semangat menjalani hari Minggu siang ini teman-teman. Ya, pertanyaan Rehan tadi momen apa yang bikin tertarik sama musik intinya gitu ya Han ya. Iya, betul. Oke, jadi awal pertama banget belajar alat musik secara serius tuh sebenarnya nggak sengaja ya sebenarnya waktu SD kelas 4. Jadi waktu itu kan ceritanya sekolah itu di SLB di Jakarta Selatan ya, SLB Pembina Lebak Bulus. Nah, di situ kebetulan memang kakak-kakak kelas gitu, senior-senior itu banyak yang bisa main musik. Jadi kayak awalnya ke bawah lingkungan gitu loh, kayak, wah asik juga nih gitu kan. Akhirnya belajar-belajar, awalnya belajar keyboard, awalnya tuh belajar keyboard, terus pada akhirnya ya nyoba-nyoba alat lain juga gitu, gitu sih. Dan sebenarnya kalau untuk belajar musik nggak pernah lewat jalur yang formal ya, kursus musik gitu nggak pernah sih. Semuanya belajar dari lingkungan sekitar aja, dari teman-teman gitu, dari nongkrong. Belajar musiknya dari nongkrong sebenarnya. Gitu cerita awalnya tuh sampai sekarang. Menarik banget Gitu. nih, Kak Fahri. Oke, jika Hmm. harus digambarkan nih dalam satu kalimat, apa arti Hmm. musik bagi kehidupan kakak secara personal di luar sekadar profesi? Oke, sebentar. Apa ini? Bentar, bentar, bentar. Oh alah. Sorry, ada sedikit gangguan teknis tadi. Ya, musik secara personal menurut saya, musik itu adalah bagian dari hidup sih. Musik itu bagian dari hidup saya karena dengan musik itu saya bisa menuangkan ide, menuangkan perasaan, bisa eh, healing juga kalau misalkan otak lagi mumet gitu kan. Nah, salah satunya itu bisa jadi terapi juga dalam artian kalau memang lagi ada masalah, lagi ada problem gitu kan. Salah satu dari sekian banyak cara untuk menenangkan diri ya dengan cara mendengarkan atau bermain musik gitu sih. Oke, oke, paham, paham. Nah, gimana nih kalau dari semua panggung atau karya yang telah dirilis, mana nih Hmm. yang menurut kakak anggap sebagai pencapaian paling emosional dan membanggakan dalam karir kakak? Banyak ya sebenarnya kalau kalau panggung yang berkesan atau ini banyak sih sebenarnya. Cuman yang salah satu yang paling eh, asik itu ya ketika manggung di panggung-panggung yang memang secara teknis panggungnya asik gitu ya. Maksudnya bukan, kalau saya pribadi bukan bukan perkara oh ngiringin siapa atau atau kolaborasi sama siapa, bukan itu sih. Kalau yang ngerasanya emosional itu ketika kita manggung
soundnya enak, penontonnya crowd-nya asik gitu kan, sambutan penontonnya juga meriah, itu sesuatu yang menurut saya asik banget gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kalau saya tuh bukan bukan orang yang ketika manggung sama si ini atau kolaborasi sama si X gitu, wah asik nih, bukan gitu sih. Jadi lebih ke suasananya saya yang menurut saya berkesan gitu. Salah satunya yang memang asik banget waktu itu waktu main di Turki gitu ya. Jadi waktu itu memang kita mewakili Indonesia di nama ininya Buyuk Cekmece Festival. Itu jadi festival musik dan tari gitu ya. Jadi kolaborasi antara pemusik dan penari. Dan kebetulan saya waktu itu sama teman-teman perwakilan Indonesia, saya disabilitas sendiri, tunanetra sendiri di situ. Dan menyenangkannya di sana adalah ketika kita menampilkan karya kita gitu, karya kita bawa nama Indonesia, kita bawa tarian Indonesia. Waktu itu kebetulan yang dibawakan adalah tarian dari Sumatera Barat. Itu crowd penontonnya asik banget, rame, rame serame itu yang wah asik lah pokoknya, sambutan dari penontonnya tuh yang semeriah itu gitu. Dan panggungnya juga waktu itu cukup besar ya. Itu wah sampai merinding gitu loh rasanya tuh. Gitu teman-teman. Oke oke. Jadi emosionalnya dapat banget nih ya. Oke, Mm-mm. bagaimana pandangan kakak nih mengenai Mm-mm. kesuksesan dalam bermusik? Apa itu tentang angka, penjualan, penghargaan, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Oke, menarik nih. Kesuksesan dalam bermusik ya. Menurut saya kesuksesan dalam bermusik itu ketika kita sudah bisa eh menikmati apa yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya ketika kita bermain musik atau ketika kita menampilkan sesuatu gitu ya. Entah itu karya kita sendiri ataupun itu misalkan kita memainkan karya orang lain, ketika kita bisa menikmati itu, ketika kita bisa enjoy, ketika kita bisa eh, me, apa ya ibaratnya menetapkan tujuan kita bahwa gua main musik ini buat menghibur orang loh, gitu loh. Dan gua main musik juga untuk menghibur diri sendiri, untuk diri sendiri juga, gitu. Itu artinya kita udah ya bermain musik secara utuh gitu. Bukan demi gue main musik buat nyari duit gitu. Oke, memang pada akhirnya kita main musik salah satunya mungkin untuk nyari nyari uang gitu. Tapi lebih dari itu tujuan kita ya bukan uang itu, bukan nilai angka nominal itu gitu loh. Tapi gimana kita bisa menyampaikan apa yang kita mainkan, apa yang kita tampilkan ke penonton kita. Misal kita mainkan satu lagu gitu, gimana caranya makna lagu itu bisa sampai ke audiens gitu. Apa yang mau pesan yang kita mau sampaikan itu bisa nyampe gitu sih intinya. Oke, nah tadi udah ngomong nih secara pengalaman, ya pencapaian. Nah, kalau gitu apa sih kesulitan terbesar nih yang kakak alami saat memulai karir di industri musik dan bagaimana cara berhasil melewatinya? Wah, menarik nih bicara industri musik ya. Sebenarnya kalau dibilang eh, terutama untuk di Indonesia ini ya,
industri musik itu masih sesuatu yang bisa dibilang apa ya? Mungkin kalau dibilang diskriminatif buat disabilitas itu terlalu ini gitu ya. Kesempatan yang ada untuk disabilitas itu masih sangat terbatas gitu ya. Diakui atau tidak. Karena kalau kita bicara industri musik sendiri, kita bisa lihat di TV misalnya. eh Industri musik itu yang dicari orang bukan yang dicari orang, yang dicari oleh produser dan lain-lain itu pihak yang memiliki modal gitu ya. Yang dicari adalah bukan skill, bukan kemampuan nomor sekian. Yang penting lu punya muka, lu punya tampang. Diakui atau tidak, Indonesia masih begitu. Kalau menurut saya, gitu ya. Nah, itu yang masih sebenarnya untuk disabilitas, untuk tunanetra itu masih sulit gitu. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya YouTube, Spotify, TikTok segala macam, itu kita bisa ya paling enggak masuk pelan-pelan lah gitu ya ke industri lewat jalur yang lain gitu ya, lewat jalur internet, karena internet itu eh ya dengan bagaimanapun kondisi netizen Indonesia, internet itu mungkin terasa jauh lebih jujur ya dibanding dibanding industri besar pada umumnya gitu, karena memang internet itu kan yang menilai netizen gitu kan, seperti itu. Nah mungkin kalau untuk masuk ke industri yang mayor gitu ya, major industri, mungkin itu masih agak sulit gitu, tapi kita bisa lewat jalur lain tuh. Nah gimana kita untuk masuk ke jalur industri yang jalur lain itu ya, kita ya berkarya aja, kita berkarya, kita kemas karya kita secara proper, secara baik, dan kemudian kita upload karya kita itu ke internet dan kita share seperti itu. Salah satunya itu ya. Dan mungkin bisa juga kalau kita memang ingin terjun di dunia musik, karena pembahasan kita musik gitu ya, terjun di dunia industri musik, salah satunya adalah kita, menurut saya kita harus perluas pergaulan, salah satunya itu. Ibaratnya kita jangan, apa ya, bahasanya tuh jangan jago kandang lah, gitu loh. Saya banyak ngelihat teman-teman tunanetra yang main musiknya jago, jago banget. Banyak saya ngelihat. Ya bahkan kalau saya bisa bilang kayak, ya saya nggak ada apa-apanya lah gitu dibanding teman-teman tunanetra yang lain gitu. Yang banyak yang lebih jago gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang teman-teman kita ini banyak yang mereka hanya ada di zona nyaman gitu ya. Banyak yang cuman bergaulnya cuman sesama mereka, sesama tunanetra. Untuk bergaul ke luar, ke orang awas itu entah canggung, entah gimana. Nah, yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya yang kayak gitu-gitu yang kadang-kadang jadi menghalangi kita untuk keluar dari batas kita gitu loh. Nah, jadi salah satunya menurut saya yang penting itu adalah kita mau bergaul, mau berbaur dengan orang lain, mau nongkrong, mau eh, cari ilmu lah gitu. Ya cari ilmu kan kita bisa dari mana aja ya, nggak harus kursus. Ya misalkan kita nongkrong entah di mana, ngobrol entah sama siapa, random aja gitu ngobrol sama, misalkan ada ya kita carilah entah komunitas kah, entah apa gitu. Kita kita bisa lewat situ. Itu sih intinya, ya intinya kayak kita sebagai tunanetra itu jangan 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 stuck di zona nyaman, intinya itu.
Oke. Menarik nih untuk solve ya, problem solving ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Bagaimana biasanya Kakak menerjemahkan perasaan atau pengalaman hidup menjadi sebuah karya musik nih? Apakah ada ritual khusus nih untuk membuatnya? Oh, kebetulan kalau untuk bikin lagu atau bikin karya itu saya belum belum ada karya sendiri, maksudnya yang lagu yang pure saya tulis sendiri itu belum ada. Saya biasanya bareng teman-teman yang lain gitu ngerilis karya di Spotify itu lagu bukan bukan ciptaan saya, bukan saya yang nulis, tapi saya terlibat di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bagaimana menerjemahkan perasaan ke musik gitu ya, ke musik pada umumnya, bukan ke entah bikin lagu atau apa ya. Saya biasanya kalau lagi ngerasain sesuatu, ya udah misalkan duduk di depan alat musik, entah saya sambil dengerin lagu apa, nanti tiba-tiba di kepala tuh muncul aja kayaknya lagu ini dibikin aransemen begini enak deh, kayaknya dibikin kayak gini enak deh. Ya habis itu kita kita interpretasikan ke alat. Nah, nanti mungkin ya ya bentuk paling simpelnya direkam pakai handphone gitu-gitu sih. Nah, salah satunya itu, dan direkam pakai handphone juga sebenarnya kayak buat dokumentasi pribadi aja gitu. Nanti suatu saat kalau kalau inget lagi kayaknya pernah deh dulu bikin aransemen begini di lagu ini. Nanti tinggal cari lagi datanya gitu-gitu. Oke. Nah, terima kasih Kak Fahri untuk seluruh ceritanya nih yang telah dibagikan kepada para peserta. Gimana teman-teman, ceritanya sangat menginspirasi kita ya. Ternyata musik itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang hanya hanya untuk didengarkan gitu ya, lalu dilupakan ya. Ternyata musik itu juga banyak sekali kualitas dan kegunaannya. Nah, pastinya teman-teman peserta tadi yang telah mendengarkan dari awal sampai sekarang nih udah nggak sabar banget ingin langsung berbincang atau bertanya nih ke Kak Fahri tentang dunia musik atau tentang pengalamannya di dunia musik gitu ya. Kalau begitu, saya berikan kesempatan kepada 5 peserta untuk mulai bertanya. Nanti akan dipandu oleh kakak operator. Kakak operator, saya minta bantuannya ya. Terima kasih. Oke, jadi kalau mau teman-teman untuk bertanya bisa angkat tangannya, nanti dibantu tim operator untuk ngajuin pertanyaannya dan dijawab oleh Kak Fahri. Thank you Rehan, sebentar. Iya, sama-sama. Yuk, silakan teman-teman yang ingin bertanya nih boleh raise hand nih, boleh angkat tangan. Atau boleh open mic langsung juga Ya, bisa kali ya. Mungkin kalau yang nggak tahu cara raise hand, mungkin bisa open mic langsung. iya Kita betul. konsepnya ngobrol santai aja ya. Iya, Udah resen? konsepnya. Nah, ini ada Ibu Alin udah raise hand untuk bertanya. Silakan Bu Alin pertanyaannya. Oke, Bu Alin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Rehan, Mas warahmatullahi. Fahri, senang banget dengernya ya. Saya Iya. adalah orang yang mengagumi Mas Fahri karena dengan Oke, usia yang sangat terima kasih. muda, ternyata bisa mengikuti lagu-lagu jadul nih, Mas. Oh, iya Iya kebetulan nggak? emang basicnya dulu belajarnya pakai lagu-lagu jadul emang masalahnya. Oh, waktu belajar zaman jadul ya? Enggak juga ya, waktu belajar enggak, sebenarnya sih memang dari kecil kan emang seneng musik ya. Seneng Mm-mm. dengerin musik gitu kan. Nah, kebetulan eh, ya waktu umur-umur kayak 4 tahun, 5 tahun tuh dicekokinnya lagu-lagu jadul. Oh iya, karena orang tuanya ya udah pasti jadul ya. Itu dia. Jadi, berarti kan Mas Fahri begitu banyak mempelajari lagu, lagu sekarang, lagu yang kemarin-kemarin, atau sampai lagu zaman orang tuanya Mas Fahri ya. Oke. Dan kayaknya nguliknya tuh udah oke banget, langsung orang nyanyi jreng langsung bisa. Nah sebenarnya saya Kalau mau tanya, kalau lagunya tahu. Kalau kalau lagunya lagunya tahu, tahu. tapi kayaknya hampir semua tahu deh.
Oke, Karena cukup terus? lama kita berinteraksi waktu itu ya. Oke. Terus itu berapa lama sehari Mas Fahri eh, berasik masuk dengan musik di rumah atau dimanapun? Random sih, nggak ada waktu Nggak khusus, pasti nggak ya? ada kayak, Oh, karena oke, tapi memang passion ya? karena memang iya, karena emang saya sendiri ada alat, tapi alat itu nggak saya pegang tiap hari, maksudnya karena emang nggak saya taruh di rumah gitu ya. Alat Oh, itu karena kesibukan juga ya. ada emang memang saya taruh sebagian saya taruh di studio tempat biasa recording, sebagian saya taruh di tempat latihan biasanya gitu. Jadi emang kalau ngulik ya kalau ketemu alat aja baru 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 latihan gitu. Berarti Dan memang sudah mendarah daging ya, Mas, karena dari kecil sudah dilatih untuk mengenal musik sama orang tua ya? sebenarnya orang tua juga nggak spesifik kayak ngarahin ke sana, enggak juga gitu. Cuman Oh, oke. memang ya nggak tahu ya, hobi aja gitu. Berapa alat Gitu. musik Mas yang bisa, Mas? Kalau saya tahu kan keyboard tuh, sama kalau kahun sih mungkin bisa ya. Selain Hmm. keyboardnya yang jago banget itu, musik apa lagi, Mas? Alat band sih umumnya drum, gitar, Oke, bass gitu. oke. Lalu ini, Eh, Mas, bagi orang-orang yang buta-buta baru, usia muda mhm. ataupun usia dewasa, Oke, apakah masih memungkinkan untuk belajar musik dengan alat seadanya? mungkin aja, Masih mungkin bisa aja ya? bisa. Nggak telat, Mas. Enggak sih. Saya rasa Punya kalau tips? kalau kalau memang sebenarnya kan musik itu juga eh, sesuatu yang sebenarnya mungkin eh, salah eh, salah satu faktornya mungkin bakat ya. Tapi ada Ya. juga orang yang bisa main musik karena berlatih. Ada juga yang kayak gitu gitu kan. Nah, mungkin kita bisa 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 coba-coba aja gitu kayak misalkan wah tertariknya ke alat apa gitu misalkan. Tertariknya ke keyboard misalkan. Ya coba-coba aja belajar gitu kan. Nah, kalau memang latihan dan pada akhirnya bisa, ya mungkin bakat itu akan tergali dengan sendirinya kayak, oh ternyata bisa nih, ya feeling juga akan terasah pada ininya gitu loh, dengan sendirinya. Kalau memang Ah, oke, baik. ada bakat. Tapi kalau memang pada akhirnya nggak bisa, misalkan pada akhirnya, oh gue udah nyoba setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar keyboard kok nggak bisa-bisa ya, kok gue mentok di sini-sini aja ya, ya udah. Yang penting pada akhirnya, yang penting yang penting udah nyoba gitu loh. Pada akhirnya hasilnya kayak gimana ya udah gitu. Yang penting udah Ah, nyoba, oke. udah berusaha, ya udah. Perkara hasil nomor sekian gitu. Jadi sebenarnya walaupun disabilitas, kita tetap bisa berkarya tanpa batas ya, Mas ya. Untuk Oh musik, pasti, entah cuman genjreng-genjreng atau cuman untuk terapi sih kadang-kadang ya. Kadang kita ngerasa ya stres, masuk studio, terus nyanyi-nyanyi, bisa banget. dengar Dan musiknya Mas dan Fahri gitu ya. dan sebenarnya gini ya kalau menurut saya pribadi disabilitas itu nggak ada eh, nggak ada ininya sama sekali, nggak maksudnya kayak misalkan eh karena disabilitas kita jadi nggak bisa ini nggak bisa itu nggak kalau menurut saya ya karena disabilitas itu misalkan yang kayak kita netra gitu ya yang nggak fungsi kan cuman mata, sisanya kan aman. Jadi ya udah kenapa kita harus menjadikan si mata kita yang bermasalah ini sebagai aduh gua nggak lihat nih gua jadi nggak bisa ini kenapa harus gitu gitu loh. Ya udah nikmatin aja toh Oh, eh, oke. yang bermasalah cuma mata kita yang lainnya nggak ada masalah. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita nggak melakukan apa-apa karena kondisi kita yang disabilitas gitu loh. Tidaknya mencoba ya Mas ya untuk terapi. Mm-mm, Akhiran betul. tersenang-senang bahagia ya. Ya di bidang apapun itu, ya nggak cuma di Iya. bidang musik ya, misalkan di bidang teknologi, misalkan komputer. Aduh, karena gue udah jadi tunanetra, udahlah gue males lah belajar komputer misal gitu kan. Nggak ada alasan. Ya yang rusak cuman mata kok.
Toh yang lainnya kan berfungsi gitu. Oke, oke. Oke, Mas Fahri, terima kasih. Mas Rehan, makasih. Di Siap, sana sama-sama mungkin Bu sudah banyak yang Alin. mau bertanya ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam, terima kasih, Waalaikumsalam. Bali. Oke, mungkin untuk peserta lain, silakan. Nah, untuk berikutnya kita ada Jeremy nih yang udah angkat. Oke, silakan, Jeremy. Oke, Jeremy. Pakai Thomas nggak nih? Nah, atau Teti. Wah. Wah. Ya, silakan, Mas Jeremy. Halo, selamat siang. Ya, Oh, selamat siang. Saya punya pertanyaan buat Kak Fahri ini. Bagi Oke. orang yang mau baru-baru mulai belajar musik itu, menurut Kak Fahri lebih baik belajar teori atau teknik dulu yang didalami Kak? Em, Lebih baik belajar teori atau teknik dulu? Iya. Kalau saya sih se seiring sejalan ya. Maksudnya mungkin kalau saya dulu lebih dulu di praktek ya. Dulu belajarnya kan ya belajar dari nongkrong lah ya gimana gitu kan. Diajarin sama temen gitu kan. Nah, itu belajarnya dari praktek dulu. Nah, pada akhirnya ketika memang ada temen yang bisa teori, dari apa yang kita praktekin itu kita dapat teorinya gitu. Oh, oh ini teorinya seperti ini. Misalkan tangga nada, kenapa ada disebut tangga nada mayor, kenapa disebut minor. Nah, kayak gitu misalnya. Pada akhirnya teori itu akan ngikut gitu loh. Oh, ada seiring gitu berarti Kak. Iya, kalau pengalaman saya sih gitu ya. Dan pengalaman setiap orang mungkin beda-beda untuk belajar musik. Ada yang belajar teori dulu, belajar kalau mungkin orang awas gitu ya belajar not balok dulu, ada yang kayak gitu. Tapi di kalau saya pribadi lebih ke praktek dulu sih. Oh iya. Terus ada satu lagi Kak. Apa Oke, skill atau ilmu apa yang Kak Fahri itu nyesal? Kenapa nggak dari dulu saya belajar gini? Kenapa baru sekarang taunya gitu? Adakah? enggak sih. Eh, Mhm. Lebih ke apapun yang kita dapetin sekarang, entah itu telat atau enggak, ya berarti memang waktunya sekarang gitu loh, bukan dulu. Jadi misalkan, ah, gue ngerasa telat nih, ya enggak sih, enggak kayak untuk mempelajari sesuatu nggak ada kata telat sih kalau di saya. Oke. Ika, makasih ya. Kasih Ya, semuanya. Ya, terima kasih, Jeremy. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Berikutnya kita punya suara favorit kita nih. Widih, Tuan siapa? Taufik Zulfikri. Wah, Silakan. iya 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 iya, silakan, silakan, Taufik. silakan. Oke, terdengar. Terdengar. Oke, aman. Oke, thank you. Ya, salam kenal semuanya. Tadi ada Jeremy siapa? Jeremy Teti ya. Kalau ini Taufik Kemas, salam kenal. Topik ya Mas. Ya, salam kenal semuanya. Ya, Mas Fahri, wah, musisi Wah, handal ini ya. waduh, Aduh, aduh. Gini, bagi Mas dua Fahri. Pip, bagi dua. Iya, 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 iya. Mau nanya, ini men-trigger dari apa ya? Dari statementnya tadi Mas Fahri bahwa mungkin kita semua sepakat ya. Kalau Hmm, industri musik ataupun industri apapun itu mungkin belum sangat terbuka untuk kita teman-teman disabilitas ya betul. di lingkungan kita gitu ya. Nah, Mm-mm. mengacu kepada pengalaman Mas Fahri gitu ya, yang Bentar, kenapa dah? pengalamannya Oh ya, eh, oke. oke, Ya, sorry, gimana Pik? ah, mengacu kepada pengalaman Mas Fahri yang mungkin sudah kemana-mana gitu ya. Nah, bagi Mas Fahri dari sudut pandang Mas Fahri, apakah Mas Fahri merasa bahwa industri ini sudah cukup berpihak kepada Mas Fahri dengan kesempatan yang mungkin didapatkan gitu ya. Dan atau mungkin juga ada tantangan-tantangan tersendiri ya ketika mendapatkan kesempatan itu. Dan juga em, apa namanya? Saya tiba-tiba ngeblank ya guys ya. Sebentar.
Jadi udah ada di otak saya pertanyaannya. Eh, ya, dan juga apa sih namanya? Hmm, sumpah ngeblank. Mungkin itu aja dulu. Oke, Lupa nanti lupa. nanti Oke, kalau ingat kita kita bahas siap. lagi ya kan. Oke, thank you thank you. Oke, eh wah menarik nih pertanyaan. Apakah industri sudah berpihak? Sebenarnya tergantung ini ya, tergantung kasusnya. Dalam artian kalau untuk kasus-kasus kita manggung secara off air atau eh, kaitannya untuk kita apa namanya pertukaran budaya gitu-gitu, itu mungkin udah aman ya, udah aman. Cuman yang mungkin masih agak berat ya ketika kita mau masuk di apa bahasanya tuh kalau di TV-TV misalkan kita mau masuk di acara-acara utama yang ini kayak prime time ya. Nah, ketika kita mau masuk di jalur-jalur prime time di acara-acara utama, nah mungkin di situ yang masih agak sulit karena memang satu jalurnya belum dapat gitu kan. Yang kedua mungkin dari pihak industri sendiri masih ada keraguan, masih ada kayak ah ini apa menjual ya gitu-gitu loh kayak gitu. Karena ada satu pengalaman, ini pengalaman teman saya kebetulan. Dia dulu punya band tahun ya zaman-zaman seangkatan-angkatan Peter Pan lah bandnya itu ya. Nah, dia punya band dan dia sudah punya lagu sendiri, sudah punya karya. Waktu itu ceritanya mau bikin video klip. Teman saya ini mau bikin video klip. Ceritanya video klipnya ini mau dilempar ke TV. Dan TV-nya bukan TV nasional, enggak. Tarafnya masih TV lokal waktu itu. Mau dilempar ke TV lokal. Nah, kebetulan yang main di video klipnya ini ya teman-teman saya ini yang netrain. Itu pada saat itu respon orang TV-nya, si TV lokal ini responnya kayak, aduh video klipnya ini tunanetra semua ya, aduh ini sih kalau ditayangin nggak ngejual nih gitu. Tapi itu balik lagi itu tahun 2000 sekian, 2000 entah 2000 berapa, 2006, 2007 mungkin ya. Nah, kalau untuk sekarang sendiri saya belum tahu ya, apakah apakah sudah bisa tembus atau enggak misalkan ada kita ketika kita punya karya dan video klip dan segala, segala macam apakah itu udah bisa tembus ke TV atau belum itu saya nggak tahu kalau untuk saat ini gitu. Tapi pengalaman teman saya waktu itu kejadiannya seperti itu gitu. Jadi ya semoga sekarang udah lebih baik ya dan semoga aja memang udah ada kemajuan pola pikir gitu ya. intinya intinya gitu sih. Kan emang banyak juga kayak eh, ajang-ajang pencarian bakat gitu ya yang teman-teman kita ikut gitu kan ada Liga Dangdut ada apa segala macam itu ya pada akhirnya karirnya stagnan aja gitu loh itu yang jadi masalah entah kenapa saya juga kurang paham karir teman-teman kita yang ikut ajang pencarian bakat itu ya pada akhirnya di situ-situ aja nggak ya kayak mungkin teman-teman dulu pernah tahu ada Subro ada siapa lagi dulu Mama Mia ya ada Virsha ada Liga Dangdut tuh dulu ada Arif itu teman-teman tunanetra ya nah dan itu ya karirnya ya udah setelah lomba itu selesai ya udah beda kalau kita bandingkan dengan siapa kalau dangdut mungkin Lesti gitu ya atau kalau di jalur pop mungkin kita bandingkan dengan Tiara dengan Liodra itu karirnya tidak 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 sampai di situ gitu loh nah itu mungkin nggak ngerti saya kenapa kenapa masih seperti itu gitu Oke. dan itu sangat disayangkan sih menurut saya karena ya Hmm. itu saya bilang tadi banyak teman-teman kita yang bakatnya tuh oke-oke gitu loh
Gitu, Mas Topik. Oke, Semoga oke. menjawab. Ya, mungkin satu lagi ya. Oke. Nah, masih tentang ini ya, yang berkaitan dengan tadi. Nah, dengan kesempatan-kesempatan yang Mas Fahri udah pernah dapat gitu ya. Mm. Kalau dari sudut pandang Mas Fahri, ini apakah hanya sebatas networking atau ada hal-hal lain yang memicu sehingga kesempatan itu datang dengan sendirinya gitu? Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Nah, itu dia. Salah satunya tadi networking gitu ya. Mm-mm. Networking, bagaimana kita berjejaring, bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain gitu kan. Mm-mm. Nah, dan mungkin kalau bicara networking ini kita lebih luas lagi. Pada akhirnya kita akan sampai pada pembahasan bagaimana kita membawa diri di luar sana gitu loh. Artinya bagaimana kita tetap membumi lah ya dalam tanda kutip. Karena kadang-kadang ada masalah di beberapa teman-teman kita gitu ya. Karena tadi itu saya bilang kaitannya sama zona nyaman gitu ya. Sudah terbiasa di zona nyaman, di zona nyamannya dia dianggap wah lu jago, lu master gitu kan. Terus terlalu sering dipuji. Nah, ketika ketika ke lingkungan luar, jadinya malah over PD. Nah, itu jadi masalah juga tuh. Kadang-kadang kayak iya dunia luar itu kan keras ya. Artinya ketika kita misalkan kita over PD, kita oh gue bisa ini. Kita terlalu banyak banyak omong lah misalkan terlalu oh gue tuh begini, gue tuh begitu gitu. Nah, itu kadang bisa jadi orang akan mikir kayak ah lu apa sih ngomong doang lu gitu kan. Alih-alih kayak gitu lebih baik kita ya udah kita membumi aja kita nyantai kita ya udah nggak usah yang gimana gimana ya kita misalkan mau main ya main aja gitu nggak usah ngerasa yang gimana gimana pada akhirnya kualitas kita orang yang akan menilai gitu loh kualitas permainan kita kualitas penampilan kita orang yang akan menilai gitu ketika justru ketika kita merasa wah gue udah jago nih wah itu malah bahaya gitu loh ya udah kita ketika kita bersosialisasi ya udah kita humble aja kita membumi aja kayak oh ya gue juga masih belajar atau apa segala macam gitu-gitu kan pada akhirnya ketika kita main ketika kita ini orang yang akan menilai kita gitu satu itu dan yang kedua ini mungkin mungkin untuk mendapatkan network untuk mendapatkan relasi seperti itu ya kita mungkin ini emang agak butuh modal ya kalau yang cara ini kita bisa tuh misalkan datang dari kafe ke kafe ya kita nongkrong aja ngopi pesan segelas pesan apa kentang goreng gitu kan atau pesan apa nah cari kafe yang ada live musiknya gitu kan nah kita bisa di situ misalkan kayak iseng-iseng gitu iseng aja misi mas boleh jamming nggak boleh gabung main nggak gitu boleh nyoba nggak gitu kan jamming aja sama mas-masnya atau nyanyi bareng atau apa. Nah, itu bisa kita lakukan juga untuk dapat relasi. Kalau memang penampilan kita oke, kalau memang kita bagus, mungkin di situ akan dapat relasi kita, akan dapat oh, Mas boleh minta kontaknya. Pada akhirnya mungkin akan ada yang seperti itu dari sekian tempat yang kita kunjungi, kemungkinan akan ada gitu. Akan ada aja yang pada akhirnya berkontak, berjejaring sama kita. Ya, tapi memang cara ini agak butuh modal ya. Modal beli kopi, beli americano paling enggak, atau beli apa ice latte tea misal. Nggak mungkin kan kita datang ke kafe duduk doang terus tiba-tiba jamming kan nggak mungkin gitu. Ya salah satunya itu yang bisa dilakukan sih. Tuh.
Oke, Nah, oke, Mas oke. Taufik semoga Siap. menjawab. Ya, jadi Walaupun terjawab ya, kenapa Mas kayaknya Fahri agak suka ngajakin ke kafe ya. wah Oke, gitu. oke. Thank you jawabannya Mas Fahri. Iya, sama-sama. Sorry kalau agak muter-muter. Siap. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Mas Taufik. Silakan peserta berikutnya. Nah, langsung nih ada Mbak Prilly yang udah angkat tangan ngantri setelah Oke, Mas Taufik Mbak tadi. Prilly, siap. silakan Mbak Prilly. Halo Kak Fari, halo semua. Ya, halo. Halo. Halo, Mbak Eh, Prilly ya. ya, Oke. tadi kan Kak Fari bilang tuh salah satu poinnya Kak untuk teman-teman disabilitas yang mau berkembang dalam bidang musik terkhususnya harus bergaul, nggak jago kandang Betul. gitu kan ya. Yes. Eh, eh, Bergaul, cari community atau jamming-jamming gitu kan ya Kak. Hmm. Em, dan harus bisa juga berani keluar sama orang-orang awas kayak yang Kak Fari bilang tadi. Nah, Hmm. pertanyaan aku, pernah nggak Kak Fari em, ngajak orang awas dan orang disabilitas untuk jamming bareng? Jadi posisinya Kak Fari kenal orang awas ini dan Kak Fari kenal satu orang disabilitas dan digabungin gitu. Jadi posisinya Kak Fari yang menjembatani untuk pertemuan band tersebut. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, gimana cara ngajaknya? Karena kan mungkin nggak bisa dipungkiri ya ada orang-orang yang terkhususnya orang awas yang em, nggak mau mungkin jamming-jamming sama difabel atau gimana. Gimana cara ngajaknya kalau pernah? Dan kalau mau diajak itu gimana balancing vibes-nya? Menyeimbangkan vibes antara posisinya kan Kak Fari yang kenal mereka nih, yang ngajakin mereka gitu loh. Jadi gimana menggabungkannya gitu supaya nggak awkward, supaya nggak canggung gitu sih Kak. eh jadi saya yang menjembatani gitu ya. Iya, Pernah, posisinya pernah, Kakak. pernah, Oke. pernah. Jadi waktu itu ada job-joban di kebetulan di sekolah saya sendiri waktu itu di SMP. Di SMP Hmm, saya. Cuman posisi saya udah lulus. Posisi saya udah Oke. lulus. Nah, kebetulan waktu itu memang ada acara di sana ada pensi lah, pentas seni gitu dan eh, ya biasa kan kalau di sekolah-sekolah gitu pentas seni kan ngajak alumni segala macam gitu ya. Ya. Nah, kebetulan waktu itu band saya yang waktu itu sisanya personilnya tinggal berdua, tinggal saya sama drummer waktu itu. Drummer saya Awas kebetulan. Oke. Nah, terus pada akhirnya karena waktu itu keperluannya buat main di acara itu, nah kita nyari personil dan waktu itu sempat ngajakin mungkin beberapa di sini ada yang kenal ya. Waktu itu saya sempat ngajakin Mas Oki. Oh. Nah, nah itu. Nah, gimana menjembataninya ya? Memang eh, ya udah pada akhirnya nih ada kita ada main di sini sini sini. Hmm, mainnya sama temen gue yang awas misalkan gitu kan. Nah, ya udah pada akhirnya ketemu, ya udah ketemu ngobrol latihan lagunya apa, ya udah begitu aja. Oke. Dan yang Iya. awasnya itu gimana Kak? Maksudnya Biasa soalnya aja karena biasa emang aja. karena dia emang udah satu band sama saya udah dari sekolah dari zaman sekolah. Jadi ya udah ketika ketemu teman-teman yang netra, ya Udah udah biasa terbiasa. aja gitu. Tapi Oke. kalau kalau di posisi yang belum kenal sama sekali, saya belum pernah untuk saya yang ngajak itu belum pernah. Tapi saya diajak kayak gitu pernah. Diajak jadi Oh. kayak oh ada event. Nah, awalnya yang main teman saya yang netra gitu yang ngajak Mas Adi, kalau ada yang kenal Mas Adi Ya. Mitra Netra tuh. Nah, saya diajak waktu itu nih kita main dalam event ini. Nah, di situ ternyata yang main bukan cuman tunanetra doang, ada yang awas, pemain Hmm. pemain apa waktu itu, pemain perkusi, pemain alat tiup itu
awas semua. Dan sampai sekarang saya masih main sama mereka. Oh, jadi masih main sama yang awas juga gitu. Kalau Masih. event-event. Oke. Pada akhirnya gitu ya. Itu dari awalnya dari diajak gitu loh, dari diajak. Ya, Ya itu lagi balik lagi berjejaring. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya gimana ngeimbanginnya, ngebalance-nya gitu. Nah, itu ya ya, balik lagi ke individu masing-masing. Artinya eh untuk ngobrol secara nyambung itu kan artinya kita perlu wawasan ya. betul. Nah, artinya wawasan kita itu gimana cara kita memperkaya wawasan kita ya. Entah kita baca, entah kita ngikutin ngikutin eh, berita, ngikutin kondisi sekitar, ngikutin tren di sosial media, apa sih yang lagi ngetren misalkan, atau pembahasan apa nih yang eh, lagi hype gitu ya. Nah itu. Nah kalau kalau soal wawasan itu ya itu bukan kasarannya bukan sesuatu yang bisa diajarkan nih gitu ya, karena itu kan memang Betul. tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Betul. Nggak bisa ibaratnya saya ngarahin kayak oh lu harus ngebahas ini, lu harus ngebahas itu, ya nggak bisa karena kan tiap orang beda-beda gitu kan. Betul. Dan mungkin satu tips dari saya untuk ketika kita bergaul di luaran sana, kita eh, berusaha ramah sama orang gitu loh. Kita berusaha humble yang kayak saya bahas tadi ya, kita berusaha Oh. karena ada beberapa temen yang memang entah bawaan aslinya jutek atau gimana, jutek gitu ya. Nah, Hmm. gimana sih bahasanya tuh ya kayak gitu. Ada yang mungkin dia ngerasa kayak Introvert enggak, mungkin. oh, enggak beda. Mungkin dia Beda. ngerasa oh enggak kok, gue nggak jutek gitu loh. Tapi secara muka orang awas ngelihatnya jutek Jutek. gitu loh. Iya. Ada yang kayak gitu karena memang ada teman saya yang pernah meneliti hal ini ya. Jadi bahan skripsinya teman saya kebetulan. Hmm. Tapi dia di luar daerah sih. Bahan skripsinya teman saya ini tentang kenapa teman-teman tunanetra ini jarang untuk bisa berekspresi. Ekspresi itu lebih ke mimik muka gitu-gitu ya. Nah Hmm. itu teman saya pernah kayak membuat skripsi tentang itu gitu. Dan memang ada ininya bahwa ada penemuannya bahwa memang beberapa tunanetra terutama yang mungkin dari lahir itu ekspresinya datar dan jadi nggak ketahuan nih kapan Hmm. dia seneng, kapan dia sedih, kapan dia ini. Nah, yang kayak gitu-gitu orang akan menilainya kayak kok lu jutek sih gitu loh. Nah, itu kadang ada agak 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 jadi apa ya? Agak jadi satu problem tersendiri. Di satu sisi teman kita yang tunanetra ini mungkin kayak oh enggak kok gue nggak ngerasa gitu karena dia tidak tahu posisinya, dia tidak tahu Iya. bahwa dia tidak berekspresi. Sementara di sisi lain bahwa orang awas kan nggak tahu kondisinya kenapa tunanetra ini tidak bisa berekspresi, menganggapnya kayak ah lu jutek, ekspresi lu nggak ramah tuh gitu. Tapi saya sendiri belum belum baca sih si skripsi teman saya itu, tapi saya juga baru diceritain waktu itu ada ngobrol Hmm. eh, tentang tentang hal itu gitu, kayaknya menarik sih untuk dibaca dan dicari tahu gitu ya. Mungkin nanti kalau emang sempet saya akan baca-baca tentang itu, kayaknya menarik gitu loh untuk kenapa ya bisa kayak gitu gitu loh. Hmm. Nah itu Jadi lebih ke pada iya, intinya harus humble ya kayak mau nyoba gitu. betul betul. Dan untuk bagaimana kita bisa berekspresi, nah itu mungkin kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Gimana sih Ya. mungkin mungkin teman-teman kita ada yang nggak tahu senyum itu seperti apa sih, gitu kan? Hmm. Muka yang ramah itu seperti apa? Nah mungkin kita bisa belajar atau bisa cari orang yang memang memang mengerti tentang itu dan kita bisa belajar dari situ, gitu sih intinya.
Oke, terima kasih Kak Fahri. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, untuk peserta terakhir nih, Kak Falah, ada siapa aja nih? Ada siapa nih kira-kira? Nah, ini kita udah sampai di daftar terakhir dari list DPO kita. Hari ini ada Aldo Fernando dengan aliasnya. Waduh, Silahkan Wah, dibuka mic-nya. silakan. ya. Halo, selamat siang. Supplier Halo, snack selamat kita hari siang. ini. Ya, ya. Perkenalkan saya Aldo dari Jakarta, Kak. Izin bertanya nih, Kak. Siap. Ya. Tadi kan alat musik ya atau musik itu kan sebagai media untuk mengekspresikan diri atau menghibur orang banyak ya, terlepas untuk mencari bakat individu tersebut. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah musik atau alat musik tertentu yang bisa atau disukai oleh individu tersebut mencerminkan karakter pengguna atau penikmatnya tersebut? Terima kasih. Waduh, berat ini pertanyaannya. Wah, berat ini pertanyaannya. Apakah alat musik bisa mencerminkan karakter? Nggak mesti sih ya. Nggak mesti. Nah, misal gini deh. Misal gini contohnya. Piano gitu. Piano itu misalkan orang, wah pemain piano berarti identik orangnya lembut misalkan. Terus drummer gitu kan. Drummer identik dengan orang yang powerful, yang wah apa tukang gebuk lah gitu kan, drummer gitu kan. Lah, terus gimana dengan orang yang dia kadang-kadang main keyboard, kadang-kadang main drum, kadang-kadang main biola misalkan ya. Masa karakternya berubah-ubah kan enggak? Tapi mungkin kalau misalkan secara garis besar gitu misalkan ya mungkin ada pengaruhnya sedikit gitu ya, tapi tidak lantas bisa pemain piano pasti lembut ya nggak gitu. Tapi mungkin salah satu karakternya mungkin itu ya bisa jadi gitu. Misalkan drummer orangnya tegas misalkan ya bisa jadi gitu loh. Tapi itu bukan satu bukan satu hal yang pasti gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Nah, tapi entah di luar sana ada penelitian terkait hal itu, saya juga belum nyari sampai sana sih. Belum mempelajari sampai sana. Menarik juga kayaknya buat dicari tahu ini. Oke, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Nah, ya, Oke. oke. Nah, ini tadi adalah 5 peserta yang sudah bersedia untuk bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga nih kepada Kak Fahri yang telah menjawab semua pertanyaannya dengan detail ya, Kak Fahri. Oke, Ya, mungkin Kak Fahri mau kasih closing statement nih terkait bagi mereka yang baru saja ingin menyentuh instrumen atau mulai merambah nih di dunia musik, kualitas karakter apa sih yang paling penting untuk dimiliki selain bakat menurut Kak Fahri ini? oke, sorry, kepencet mute tadi. Oke, untuk yang baru mau belajar musik atau baru mau berkenalan dengan alat musik gitu ya, yang pasti yang penting pertama kali adalah kemauan. Ya, kemauan buat bisa gitu. Yang penting itu. Karena kalau nggak ada kemauan, kalau cuman ikut-ikutan temen misalkan, gue pengen gue pengen belajar gitar karena gue pengen ini, gue pengen belajar gitar karena gue pengen ngedeketin cewek misalkan, gue ya nggak kuat motivasi kayak gitu, nggak akan, ibaratnya kemungkinan untuk bisanya akan lebih kecil karena motivasinya bukan karena gue pengen belajar musik karena emang gue pengen bisa gitu loh. Satu itu. Terus mungkin ada yang bertanya, apakah
ketika kita pengen belajar musik harus punya alat? Enggak juga. Enggak harus punya alat dulu. Ya mungkin pinjam alat temen atau belajar di mana misalkan. Ada, ya belajar dimanapun lah. Itu bisa. Enggak harus punya alat. Tapi ketika kita punya alat, itu akan lebih baik. Akan lebih baik ketika kita punya alat. Tapi harus punya alat? Enggak. Tapi ketika kita punya alat, apa itu? Nah, ada yang latihan musik kayaknya tuh. Waduh. Wah, itu contoh latihan musik ya. Iya. Nah, itulah kalau punya alat di rumah. Oh, iya. Iya, itu dia. Eh, punya alat ya, kalau punya alat akan lebih baik lagi karena ketika kita punya, jadi kita punya rasa memiliki gitu. Kita punya rasa, oh, gue punya alat, gue harus rawat nih alat gitu loh. Ada rasa tanggung jawab kita, rasa memiliki itu ada di situ. Itu poin plusnya ketika kita punya alat gitu. Tapi kalau emang baru tahap belajar dan belum punya alat, nggak apa-apa, nggak ada masalah, tetap bisa gitu loh. Yang penting kita mau dulu deh, mau bisa dulu, gitu sih. Terus wah, kalau pemain musik berarti harus peka nada dong. Ya peka nada itu pada akhirnya akan nyusul sih, sepengalaman saya gitu ya. Ya ibaratnya saya waktu kecil juga saya nggak tahu mana C, mana G, mana F, mana A minor, ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika latihan, ketika kita berlatih, ketika kita main alat terus, ketika kita semakin lama kita kenal alat, ketika semakin banyak lagu yang kita pelajari, pada akhirnya kita tahu, oh ini C, oh ini F, bunyinya F tuh kayak gini, bunyinya C tuh segini. Nah tadi berkaitan juga dengan pertanyaannya Bu Alin tadi, statementnya Bu Alin kayak, kok Mas Fahri bisa sih langsung dapat nada ketika misalkan ngiringin lagu ini langsung tahu. Ya sebenarnya nggak langsung tahu juga. Ya itu artinya ketika kuping kita udah biasa kena nada, ketika orang ngebunyiin nada, satu nada gitu, kita oh ini A, oh ini Fis, oh ini E misalkan. Pada akhirnya lambat laun akan terlatih dengan sendirinya gitu. Nah itu balik lagi seberapa sering kita latihan, seberapa sering kita dengerin lagu, seberapa banyak lagu yang kita denger, itu ada ngaruhnya juga gitu. Karena ada juga teman saya yang ya awalnya dia ya buta nada gitu, nggak tahu gitu loh, oh ini C itu semana gitu. Pada akhirnya semakin lama dia pegang alat, ya sekarang udah lumayan gitu loh, udah ini nadanya ini ya, oh ini kuncinya ini. Pada akhirnya dia eh, tahu dengan ya feelingnya berkembang dengan sendirinya gitu loh. Nah, yang penting kita mau dulu untuk bisa, ya kayak tadi yang saya bilang sebelumnya, perkara pada akhirnya kita berhasil atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting kita nyoba dulu. Yang penting kita mau dulu untuk bisa. Gitu sih. Berarti semua itu didasari dari niat dan kemauan dari diri ya, Kak Fahri. Dan niatnya juga harus benar. Serius. Karena ada dulu true story temen pengen belajar musik karena pengen nembak cewek gitu ya. Ya udah pada akhirnya dia cuma bisa satu lagu itu doang gitu loh. Dan ketika nembaknya gagal, ya udah belajar musiknya berhenti. Ada kejadian kayak gitu loh. Ya kan balik lagi tergantung niat gitu ya. Oke.
Terima kasih Kak Fahri untuk closing statement dan waktunya terkait talk show pada siang hari ini. Terima kasih juga nih kepada kakak operator yang sudah membantu memandu jalannya diskusi. Nah, tanpa terasa talk show kita pada siang hari ini sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya. Oke, sebelum itu saya ingatkan kembali untuk para peserta jangan lupa mengisi absensi yang telah tertera di kolom chat Zoom kalian semua. Cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Raihan selaku moderator dari acara ini mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri kepada Kak Alfi selaku MC. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Rehan. Wah, gimana teman-teman? Seru banget nggak sih sesi talk show kita pada siang hari ini? Dan bener banget ya, kayak yang udah disampaikan oleh Kak Fahri, kayaknya kalau kita udah menyelami dunia musik ya, kayaknya rasa kita bebas banget nggak sih buat berekspresi, berkarya, bahkan menumbuhkan kebahagiaan. Begitupun juga dengan teman-teman ya, tadi memberikan pertanyaan yang menarik banget ya. Namun, kami memohon maaf ya bagi teman-teman yang belum berkesempatan karena adanya keterbatasan waktu. Mungkin next time teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, Kak Fahri Muhammad Rosa. Boleh. Kembali kami ingatkan kepada seluruh teman-teman peserta untuk tidak lupa mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah dibagikan oleh tim komunitas tanpa jeda melalui kolom chat Zoom. Namun, bagi teman-teman yang berkendala, silakan menghubungi salah satu admin di grup komunitas tanpa jeda. Dan jangan lupa, sertakan juga nama pengguna Zoom-nya. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fahri Muhammad Rosa yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu serta pengalamannya dan juga motivasi yang sangat menginspirasi kita semua. Begitupun juga dengan Kak Rehan, selaku moderator yang sudah sangat antusias memandu sesi talk show kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman peserta yang telah berhadir meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di edisi kali ini. Akhir kata, saya, Alfi Lutfiah, selaku MC yang mewakili seluruh tim komunitas tanpa jeda, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata atau ada Thank kekurangan. you Pak Padang. Mantap Luar ya biasa. kawan-kawan. Keren bener. Wih, Mantap, ada Mbak mantap. Ceta. Iya, nih. Mantap, mantap. Teruskan dan perjuangkan. Waduh, Udah recording stop belum, Om? Hah? belum masih recording itu. Diangkat dulu recording. Jadi, Oh iya. gimana teman-teman boleh diterangkan komunitas tanpa jeda ini apa dah?